teman-teman, balik lagi di podcast kita berdua. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita, yaitu media sosial. Bareng aku udah ada Teh Nur Afni. Halo. Relate banget ya itu temanya. Bagus sekali. Jujur aja ya, hampir semua pelajar sekarang ini pasti nggak lepas dari yang namanya media sosial. Nah, menurut Teteh nih, media sosial itu lebih banyak ke hal positif atau negatifnya sih? Dua-duanya juga ada sih, ada hal positifnya, ada hal negatifnya juga. Tetapi kalau digunakan secara berlebihan itu tidak baik ya Teh. Nah, itu dia, betul sekali ya teman-teman. Nah, kadang niatnya kita tuh buka buat cari materi, malah keterusan scroll TikTok, Instagram lah, atau YouTube gitu. Iya banget ya, itu sering terjadi. Makanya kita itu wajib kontrol diri ya, jangan sampai berlebihan begitu. Itu kalau dari sisi positifnya nih Teh, contohnya apa aja? Kalau dari sisi positifnya itu ya, media sosial itu bisa buat kita komunikasi, kemudian mudah ya dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi secara tatap muka dimanapun, kemudian bisa penggunaan buat edukasi, banyak ya sekarang aplikasi-aplikasi atau fitur-fitur buat edukasi ya, kemudian kelas online, kajian online, dan lain-lainnya kan, itu sih positifnya kalau menurut saya. Nah, kalau itu dari sisi positifnya. Kalau dari sisi negatifnya, selain bikin kecanduan, Nah, kalau sisi negatifnya, selain bikin kecanduan juga itu bisa mengganggu ke kefokusan kita dalam belajar ya. Karena kita kan suka kerasa ya kalau kita scrollan, niatnya kita mau belum tidur nih, belum ngantuk, niatnya kita mau scroll dikit, malah kita bablas sampai jam berapa, sampai ketiduran. Jadi lihat nih udah jam 1 nih, scroll gak kerasa banget, jadi gak ngantuk. Nah, akhirnya kita membuat fokus kita berkurang ya, karena tadi scrollnya sampai malam, kadang gak kerasa. Terus juga bisa sering membanding-bandingkan diri kita dengan yang kita lihat di si media sosial tersebut ya. Banyak kita melihat seleb ya, terus kita tuh jadi keinginan kita tuh untuk mengikuti gaya-gaya mereka, terus cara semua yang mereka gunakan atau mereka pakai, jadi kita ingin mengikutinya. Itu kekurangannya sih, jadi lebih membandingkan diri dengan si yang kita tonton tersebut. Wah, cukup serius juga ya dampaknya. Iya, serius banget Kak. Jadi kita harus pintar-pintar menggunakan si media sosial tersebut. Jangan sampai media sosial yang mengendalikan kita, tapi kita harus yang bisa mengendalikan si media sosial tersebut. Dia nih ngomongin bijak sama pintar-pintar dalam media sosial. Ada gak tips praktis dari kamu buat teman-teman yang suka scroll tanpa sadar? Apa aja? Ada dong. Yang pertama itu set timer ya, 20 menit pengingat ya buat kita. Jadi ngingetin timer tersebut, ngingetin kita scroll 20 menit. Jadi kan kita kalau timer itu udah nyala, berarti otomatis kita harus berhenti buat scroll tersebut. Nah, kemudian kalau misalkan itu kita harus matiin notifikasi ya. Contohnya kalau kita sedang mengerjakan tugas atau mengerjakan pekerjaan, nah kita matiin aja notifikasi, karena kita kan sering terdistract ya. Betul. Kalau misalkan kita terdengar kalau udah dimatiin tuh si notifikasi, kita lagi ngerjain tugas atau lagi mengerjakan pekerjaan yang lain apa aja gitu, kalau kita mendengar suara bunyi si handphone nih, suka langsung terdistract nih, mau lihat si handphone nih, padahal di handphone tuh cuma notif dari aplikasi ya, misalkan aplikasi Shopee, apa TikTok, apa yang gak penting gitu. Tips dari aku. Iya, bener banget tuh guys, teman-teman. Set timer itu ya berguna banget. Aku juga pakai fitur screen time di HP. Nah, sekali lewat 30 menit langsung diingetin. Itu sih nyesek ya, tapi itu ngebantu kita banget. Ya, nyesek di awal-awal doang ya. Nantinya juga kita akan terbiasa dengan si timer pengingat kita untuk scroll, supaya kita tuh scroll tuh inget waktu, gak berlebihan, supaya kita tuh enggak
menghabiskan waktu kita untuk hal yang sia-sia ya teman-teman. Dan ingat juga kalian tuh harus follow akun tuh yang bermanfaat ya, yang bisa buat kita lebih mengajak kita ke arah yang positif dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Jangan memfollow akun-akun kita yang membuat kita itu menjadi ingin seperti apa ya, jadi ibaratkan jangan memfollow akun-akun yang tidak ada manfaatnya lah, intinya seperti itu. Jadi follow akun juga yang membuat kita termotivasi ya, katanya seperti itu. Kurang juga yang isinya flexing mulu yang bisa bikin kita insecure. Ya, nah kurang juga yang seperti itu. Itu ya harus pilih-pilih circle juga ya, circle digital maksudnya ya. Jadi feed kita tuh cerminan isi kepala kita sendiri. Iya, karena otak itu tuh ibaratkan kayak spons ya, jadi mudah meresap gitu. Jadi kalau kita misalkan melihat konten-konten yang negatif, mood kita juga biasanya otomatis ikut turun. Jadi tontonlah konten-konten yang positif yang membawa kita juga ke arah positif. Seperti itu. Jadi ya seperti itu. Oke, terus gimana nih kalau tugas kita tuh numpuk banget ya, tapi di HP tangan kita tuh gatel banget pengen scroll, ada gak tipsnya? Nah, tipsnya boleh sih kita scroll sambil ngerjain tugas. Maksudnya simpan dulu sih HP-nya di laci, misalkan di layar, jauhkan dulu, kita ngerjain tugas dulu gitu. 20 menit ngerjain tugas. Nah, untuk rewardnya kita bisa scroll handphone ya 5 menit ya. Kita juga sering melakukan tersebut. Nah, jangan sampai kita melakukan tugasnya 25 menit terus di scrollnya juga 25 menit. Nah, jadi gak boleh 50-50. Jadi kalau misalkan kita tuh ngerjain tugasnya 25 menit, nah refresh otak kita dulu, misalkan mau refresh dulu ya 5 menit, boleh untuk scroll, abis itu simpen lagi, kerjain tugas kita lagi Gitu. Nah, nggak disiksa ya, tapi tetap produktif. Nah, gaskan tuh guys teman-teman tipsnya. Nah, jadi media sosial tuh ibaratkan pisau itu bisa buat masak, bisa buat melukai. Bagaimana yang pegangnya si pisau tersebut. Media sosial juga seperti itu, ibaratkan pisau ya teh. Betul. Iya betul sekali teman-teman, dalam banget ini closingannya. Jadi pesan terakhir buat listener kita apa nih? Nah, buka scroll boleh, buka IG boleh, buka TikTok boleh. Nah, tapi tanya ke diri kita ya, kalau abis scroll tuh abis nonton itu kita itu lebih pinter atau lebih capek? Kalau lebih capek berarti kita butuh istirahat ya, seperti itu. Mantap teman-teman ya, kita tuh scroll boleh, tujuan juga jangan lupa. Nah oke teman-teman, itu dia obrolan kita kali ini. Coba komen dari kalian tim scroll sampai lupa waktu atau scroll sesuai timer. Sampai jumpa di episode kita berikutnya.